wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah sehat. Nah, kalau udah sehat dan udah semangat, sekarang Bu Irma akan memulai pembelajaran ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh ya, nanti yang Ibu panggil bisa tunjuk tangan dan bilang hadir Bu, gitu ya. Oke, yang pertama Priska. Ya, hadir. Yang kedua Diva. Ya, hadir. Lanjutnya Afika. Ya, hadir. Kemudian Queen. Ya, hadir. Kemudian Viola. Oh ya, hadir. Nah, ini berarti masuk semua ya. Nah, udah lengkap 20 siswa masuk semua. Selanjutnya kita mulai pembelajaran ya. Udah siap kan? Udah semangat? Nah, kalau udah semangat, Bu Irma mau nanya dulu nih. Ayo, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh ya, Priska. Belajar tentang apa, Pris? Benar, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Nah, siapa nih yang masih ingat apa itu lingkungan? Siapa? Oh ya, Vika, apa itu lingkungan? Ya, benar, segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sip, 100. Nah, kemudian Ibu Irma kemarin udah jelasin nih, lingkungan itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu lingkungan apa? Oh ya, Queen, lingkungan? Ya, benar, lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu apa sih? Lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup seperti ada hewan, tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, siapa yang masih ingat lingkungan apa? Oh ya, siapa? Diva. Nah, benar, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu apa? Lingkungan yang terdiri dari makhluk tidak hidup, semisal atau benda mati. Bisa ada angin, air, matahari. Nah, seperti itu. Nah, ada yang tanyakan nggak dari pertemuannya minggu lalu? Oke, kalau enggak, sekarang Bu Irma ada gambar nih. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Siapa? Rizka mau jawab? Ya, ini adalah gambar dari kutub yang mencair, bener. Nah, penyebab dari kutub mencair itu apa ya? Apa ya? Ada yang bisa jawab lagi? Oh ya, Queen. Apa? Ya, bener, yaitu disebabkan karena meningkatnya suhu rata-rata di bumi atau disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu biasanya disebabkan karena banyaknya karbon dioksida yang berada di atmosfer, sehingga suhu bumi itu menjadi panas dan meningkat. Dengan peningkatan suhu itu, maka menyebabkan es di kutub utara menjadi mencair. Nah, setelah berpikir-pikir, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh ya, belajar tentang pencemaran lingkungan, ya benar. Nanti kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dan kemudian nanti akan melaksanakan praktikum, yaitu pencemaran air, seperti itu. Nah, pentingnya kita mempelajari pencemaran lingkungan adalah supaya kita bisa mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, sebelum memulai, Bu Irma ada gambar lagi nih. Nah, ini adalah gambar apa? Siapa yang tahu? Oh ya, Diva. Nah, ini adalah gambar dari, oh ya benar, ini adalah gambar dari pencemaran air. Ini coba Bu Irma catat ya. Yang pertama itu tentang pencemaran air. Pencemaran air. Nah, pencemaran air itu apa? Ada yang tahu? Oh, Viola. Oh ya, benar. Yaitu peristiwa masuknya zat, komponen atau makhluk hidup ke dalam air sehingga menyebabkan pencemaran, gitu ya. Nah, penyebab dari pencemaran air itu apa? Penyebabnya itu ada 3. Yang pertama karena limbah air. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah karena limbah rumah tangga, seperti tadi ya. Nih, Bu Irma lihatin lagi gambar ini, adalah ada gambar sampah. Nah, ini adalah namanya limbah rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu adalah limbah pertanian, misal dari pupuk-pupuk yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air.
Nah, seperti itu ya. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari pencemaran air itu dapat mengganggu kesehatan. Kemudian apa? Terjadi pemekatan hayati, yaitu hewan menjadi tercampur oleh bahan pencemar seperti algas, menjadi tercemar. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, pencemaran air juga dapat menyebabkan apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Nah, benar, yaitu menurunnya kualitas dari air. Nah, terus bagaimana sih cara mencegah terjadinya pencemaran air? Siapa yang tahu? Ya benar, cara untuk mencegah pencemaran air itu adalah dengan membangun IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Kemudian ada dengan membuat kolam stabilisator untuk menetralkan bahan pencemar. Kemudian yang ketiga ada pengolahan ekstrakta yang dapat meminimalisir terjadinya gangguan penyakit akibat dari pencemaran air. Ya, kita akan belajar tentang pencemaran udara ya, nomor 2. Nomor 2 itu tentang pencemaran udara. Pencemaran udara. Nah, siapa yang tahu nih pencemaran udara itu apa? Ya, Diva menjawab. Ya, pencemaran udara itu adalah masuknya komponen makhluk hidup atau zat ke dalam apa? Ke dalam udara, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dari udara di lingkungan. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebab dari pencemaran udara dibagi menjadi 2. Yang pertama itu karena aktivitas alam, dan yang kedua itu karena aktivitas manusia. Nah, aktivitas alam itu apa? Contohnya adalah kotoran hewan yang menghasilkan gas metana yang menyebabkan pencemaran udara. Kalau aktivitas manusia, contohnya pada gambar ini. Ini adalah gambar dari pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Contohnya adalah ini gambar asap pabrik. Ini contoh dari aktivitas manusia, gitu ya. Nah, dampaknya itu apa pencemaran udara? Yang pertama dapat menurunkan kualitas lingkungan sehingga menyebabkan apa? ISPA. Kemudian ada gangguan kesehatan, kemudian terjadinya hujan asam, kemudian ada menipisnya lapisan ozon dan gas rumah kaca. Gitu. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu belajar tentang gambar apa nih? Ya, Vika, ini adalah gambar pencemaran tanah ya, benar. Yang ketiga adalah pencemaran tanah ya. Nah, Irma tulis dulu ya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Nah, siapa nih yang tahu apa itu pencemaran tanah? Queen mau jawab? Ya, apa? Benar, yaitu peristiwa masuknya makhluk hidup, komponen atau zat ke dalam tanah, gitu ya, dan berpengaruh pada tanah. Nah, di mana penyebab dari pencemaran tanah itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama karena limbah industri, kemudian ada limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Yang ketiga limbah rumah tangga ya. Nah, contoh dari limbah rumah tangga itu apa? Nah, seperti pada gambar ini, contohnya adalah ada bungkus-bungkus makanan, kardus, plastik. Nah, ini dapat menyebabkan pencemaran tanah, gitu ya. Nah, dampak dari pencemaran tanah itu dapat menyebabkan menurunnya kualitas tanah dan berpengaruh pada hasil pertanian, gitu ya. Nah, cara untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah ada 2, ada dengan remediasi dan bioremediasi. Kalau remediasi itu adalah membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Kalau bioremediasi itu membersihkan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme. Nah, seperti itu. Nah, dari 3 materi tadi, yaitu tentang pencemaran air, tanah, dan udara, ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada nanti boleh tanya loh sama Bu Irma. Kalau nggak ada, selanjutnya ini Bu Irma mau melakukan praktikum kelompok. Nah, sebelumnya ini kan ada 20 siswa. Nah, karena ada 20 siswa, nanti Bu Irma bagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti berhitung dari 1 sampai 5. Ya, yuk berhitung mulai 1, 2, 3, terus 4, terus 5. Nah, nanti yang mendapat nomor 1 berkumpul dengan kelompok yang mendapat nomor 1, dan yang mendapat nomor 2 nanti berkumpul dengan kelompok yang mendapat nomor 2, dan begitu seterusnya ya. Udah paham? Nah, kalau udah paham nanti silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing dulu ya. Bu Irma tunggu. Nah, kalau udah berkumpul
nih Ibu Irma akan bagiin LKPD sama alat dan bahannya. Nah, ini alat dan bahannya sudah disiapin Bu Irma ya. Yang pertama itu ada apa aja nih di LKPD, nanti dibaca ya. Ini ada alat dan bahannya, itu ada toples dan ikan. Ini udah disiapin Bu Irma, ada toples dan ikan. Selanjutnya ada air bersih. Ini ada air bersih ya. Kemudian ada air sabun mandi. Selanjutnya ada air sabun cuci piring. Dan yang terakhir itu ada air deterjen. Nah, kemudian juga disediain 4 gelas plastik seperti ini yang diberi nama ABCD. Sudah. Kemudian juga disediakan stopwatch. Nah, nanti stopwatch bisa dengan menggunakan handphone ya. Bisa dengan menggunakan handphone stopwatchnya. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya bisa dibaca di LKPD. Ini coba Ibu Irma terangin sedikit ya. Nah, ini kan tadi udah disiapin 4 toples. Nah, habis itu toples ini contohnya yang D, ini nanti diisi dengan, misal Bu Irma mau yang D itu air cucian piring gitu. Berarti nanti tinggal menuangkan air cucian piring tersebut ke dalam gelas ini ya. Habis itu terus memasukkan ikan ke dalam gelas plastik ini. Kemudian dilihat selama 5 menit menggunakan stopwatch, dilihat apa sih yang terjadi dengan ikan, seperti itu ya. Nah, hasil data nanti dimasukkan ke dalam tabel pengamatan nih. Ada tabel pelakuan, aktivitas ikan, dan gerakan open lukum atau tutup insang gitu ya. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam sini, kemudian juga dijawab pertanyaannya dan memberikan kesimpulan. Nah, ada yang tanyain nggak nih? Kalau nggak ada, Ibu beri waktu buat mengerjakan ya. Anak-anak, ini waktunya udah habis. Coba kelompok 1 udah selesai. Oh, udah. Si kelompok 2 udah juga, kelompok 3 udah, kelompok 4 udah. Nah, berarti hebat semua ya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, kalau udah dikumpulkan, lakukan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Nah, untuk kelompok 1 silahkan maju perwakilannya. Ini LKPD-nya. Nah, kalau udah, coba teman-teman yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Oh ya, udah selesai. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Nah, hebat banget nih kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2 ya. Nih, kelompok 2 LKPD-nya. Nah, udah. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, sip juga ya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 nih, perwakilannya siapa? Mau Diva? Oh ya. Ya, sip. Nih, nah, udah juga. Udah sip. Berarti presentasi kelompok 3 juga udah selesai. Sekarang presentasi kelompok terakhir nih, kelompok dari Afika. Nih, yuk maju dulu Afika. Oh ya, ini ya KPD-nya. Nah, oke, sip. Udah juga presentasi. Nah, berarti ini dari kelompok 1 sampai 4 sudah maju presentasi semua ya. Bu Irma apresiasi, semua bagus-bagus. Dan percobaannya tadi pada berhasil kan ya? Ya, sip, pada berhasil. Nah, berarti pada akhir pembelajaran ini Bu Irma akan mengulas materi. Pada hari ini kita udah belajar apa aja? Nah, yang pertama belajar tentang pencemaran air, kemudian ada pencemaran udara dan pencemaran tanah, yaitu ada belajar tentang faktor penyebab, dampak, dan langkah untuk mencegahnya. Kemudian juga udah melakukan praktikum dan presentasi, begitu ya. Nah, kesimpulan dari presentasi dan praktikum tadi apa? Kesimpulannya ada yang bisa? Nah, tadi kan udah pada memaparkan ya. Sekarang Bu Irma simpulin. Kesimpulannya itu adalah bahwa pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air yang sudah dipraktekkan dapat menyebabkan terjadinya ikan tuh menjadi apa? Ada ikan yang matanya menjadi merah, kemudian ada perutnya buncit, ada insan atau overkulum yang berdarah. Itu karena apa? Karena airnya tercemar oleh apa? Air sabun mandi, air cuci piring, ataupun deterjen. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini Bu Irma mau memberi tugas ya, anak-anak bisa buka pakai dulu halaman 100 ya, dikerjakan. Cuma 5 nomor nih, besok pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Dan jangan lupa mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang pemanasan global. Nah, cukup sekian dari Bu Irma. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.